Halo semuanya, welcome to my November wrap up. Dan harusnya aku bikin video ini udah dari minggu-minggu lalu karena ini udah pertengahan Desember, malah menjelang akhir Desember. Tapi kemarin ini aku sariawan, ngomong aja susah, jadi baru sekarang sempat bikin November wrap up. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini adalah list 8 buku yang aku selesaikan selama bulan November 2020 dengan urutan secara kronologis. Buku pertama, Milk and Honey by Rupi Kaur. Ini adalah buku puisi kedua kayaknya yang pernah aku selesaikan setelah aku baca salah satu bukunya Lang Lev bertahun-tahun yang lalu. Nah, buku puisi ini terdiri dari 4 bagian. Ada The Hurting, The Loving, The Breaking, dan The Healing. Dari namanya aja udah cukup jelas ya. Jadi kalau The Loving sama The Healing itu vibes-nya positif banget dan beberapa puisi itu bener-bener kerasa heartwarming. Tapi kalau yang The Hurting sama The Breaking, yang The Hurting itu banyak bicara soal pelecehan seksual dan domestic abuse, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau The Breaking itu cerita tentang gimana sedihnya, gimana nggak enaknya begitu putus sama seseorang atau berpisah dengan seseorang. Jadi udah cukup jelas dan ya aku sih cukup biasa-biasa aja sih sama buku ini karena aku memang bukan penggemar buku puisi. Cuma ya aku cukup suka sih sama cara Rupi Kaur merangkai kata dan cocok banget puisi-puisinya itu jadi puisi yang apa ya, menurutku cukup instagramable. Cocok untuk dijadiin quotes-quotes di caption-caption Instagram gitu. Buku kedua yang aku selesaikan adalah The Life We Bury karya Alan Askans. Aku udah pernah bikin review buku ini, akan aku cantumkan linknya di description box. Life We Bury ini bercerita tentang seorang anak kuliahan yang biasa-biasa aja bernama Joe Talbert, yang awalnya dia hanya mau ngerjain tugas bahasa Inggris untuk mewawancara seorang lansia, dan karena dia nggak punya kerabat yang udah lansia, jadi dia wawancara seseorang yang ternyata adalah seorang mantan narapidana. Dan dari situ Joe Talbert jadi terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Aku suka sama ceritanya dan banyak cliffhanger di sini. Jadi buku ini benar-benar sebuah page turner dan untuk lebih lengkapnya bisa tonton review aku. Buku ketiga yang aku tamatkan di bulan November 2020 ini adalah salah satu karya R.L. Stine dari seri Fear Street. Judul bukunya The Dead Lifeguard. Ini kayaknya terbit sekitar tahun 80-an atau 90-an kayaknya ya. Makanya salah satu buku lawas, aku baca di skrip. Ceritanya sih tentang seorang remaja bernama Lindsay yang bekerja paruh waktu di waktu musim panas di sebuah kolam renang. Jadi dia bertugas sebagai lifeguard. Tapi anehnya, yang pertama nama dia itu nggak terdaftar di daftar nama-nama para lifeguard di musim panas itu. Terus yang kedua, dia berhalusinasi, dia kayak banyak melihat sosok seorang gadis yang meninggal di kolam renang. Lalu yang ketiga, satu persatu para lifeguard yang bekerja di situ juga mulai terbunuh. Ini bukunya menarik dan bisa dibaca hanya dalam waktu, kayaknya aku cuma butuh waktu 2 jam untuk baca ini karena khasnya R.L. Stine ya, dia bikin novel nggak pernah terlalu panjang. Tapi bener-bener page turner dari awal sampai akhir. Buku keempat, Holy Mother, Akiyoshi Rikako. Kayaknya aku udah nggak perlu cerita panjang lebar lagi tentang buku satu ini. Karena aku udah bikin video reviewnya juga dan baru rilis banget minggu lalu. Nanti aku cantumkan di description box videonya. Lalu nanti juga rencananya aku bakal bikin satu video khusus tentang Holy Mother yang ada spoilernya, yang ada penjelasan bagaimana twist di dalam ini bener-bener cerdas banget. Itu saking sukanya aku sama novel ini, aku sampai rela bikin 2 video khusus untuk membahas satu novel ini aja. Padahal novelnya nggak gitu tebal juga sih. Hanya setipis ini tapi benar-benar bagus banget dan mind blowing dan bikin aku jatuh cinta sama penulisnya dan mau baca buku-buku lain dari Akiyoshi Rikako Sensei. Yang kelima, The Murder of Roger Ackroyd karya Agatha Christie. Ini adalah buku Agatha Christie yang bercerita tentang Hercule Poirot dan sama seperti judulnya, ya judulnya itu kan The Murder of Roger Ackroyd. Jadi ceritanya Poirot ini berusaha memecahkan kasus pembunuhan atas Roger Ackroyd. Ada banyak hal menarik di novel ini yang menurut aku cukup berbeda dengan
dua novel Agatha Christie yang pernah aku baca sebelumnya tentang Hercule Poirot, dan aku udah bahas tentang novel ini lebih lengkap di video review ini. Nanti linknya aku cantumin juga di description box. Buku ke-6, I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Aku baca ini karena keracunan salah satu video booktuber. Buku ini adalah buku self-help yang ditulis oleh Baek Se-hee, dan buku ini menceritakan pengalaman pribadi Baek Se-hee. Jadi Baek Se-hee ini mengidap atau menderita dysthymia. It's a kind of long-term mild depression. Dan buku ini berisi transkrip percakapan antara Baek Se-hee dan psikiaternya, diselingi beberapa esai yang dibuat oleh Baek Se-hee mengenai hidupnya. Aku suka buku ini karena meskipun kadang ada terjemahannya yang dirasa kurang enak dibaca, tapi intinya sih aku bisa nangkep. Meskipun ini bukan buku yang ringan yang bisa dibaca sambil pikiran kita kemana-mana gitu, bukan. Jadi kita harus agak fokus kalau baca buku satu ini, karena buku ini bikin mikir. Meskipun dari covernya kelihatannya simple, ceria. Jadi aku ngerti banget sih kalau ada beberapa booktuber yang bilang buku ini agak sulit dicerna, dan ini buku harus dinikmati pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Buku ke-7 adalah Lelaki Terindah karya Andrei Aksana. Ini buku udah lama banget, kayaknya aku pertama kali tahu buku ini waktu aku masih SMP atau SMA, dan dari covernya, terus dari deskripsi di back covernya, ini adalah sebuah buku tentang gay romance. Jadi tokoh utamanya itu namanya Rafki dan Valen. Terus di novel ini itu ceritanya Rafki mendatangi seorang penulis yang gak disebut namanya, hanya disebutkan dengan kata aku. Jadi penulis ini adalah narator utama dalam cerita ini, dan si tokoh penulis ini diminta oleh Rafki untuk menuliskan hubungan percintaannya dengan Valen. Dan menurut aku ini buku bagus ya, cukup romantis dan puitis. Untuk sebuah buku yang diterbitkan lebih dari 10 tahun yang lalu, novel ini juga cukup berani dalam menggali isu homoseksual yang sampai saat ini masih menjadi isu yang tabu di masyarakat kita. Dan dulu aja aku nggak berani beli buku ini, karena zaman dulu kan belum ada online shopping, belum ada e-book. Jadi kalau aku mau baca buku ini, aku harus pinjam ke taman bacaan. Dan aku malu sama teman-teman aku dulu kalau aku ketahuan baca buku seperti ini. Atau kalau aku mau beli, aku harus ke toko buku bareng orang tua aku dan harus ngasih buku ini ke mereka, baru nanti mereka yang bayarin. Dan aku malu lah waktu itu. Sebagai seorang anak SMP, anak SMA, aku malu baca buku kayak gini dan orang tua aku tahu. Tapi sekarang ya aku bisa baca buku ini secara online, dan kayaknya aku juga udah nggak malu sih beli buku apapun. Lalu buku ke-8 adalah buku terakhir yang aku berhasil tamatkan di bulan November 2020. Sebuah karya dari penulis Jepang bernama Haruki Murakami yang pastinya udah terkenal banget di kalangan pecinta buku. Jujur aku dulu pernah coba baca satu bukunya yang judulnya Kafka on the Shore, tapi karena ceritanya agak aneh, jadi aku cuma baca 2 halaman terus berhenti dan belum lanjut lagi sampai sekarang. Aku bisa baca buku ini karena aku bergabung di grup Discord-nya Sherry dari channel The Cozy Library, dan karena buku ini bukan novel, melainkan sebuah kumpulan cerpen. Jadi ada 7 cerpen di buku ini yang masing-masing ceritanya itu nggak berhubungan, tapi sama seperti judulnya, ke-7 cerpen ini mengisahkan tentang para pria yang hidup tanpa wanita. Entah itu wanitanya meninggal, atau memang mereka putus, atau wanitanya itu pergi ke suatu tempat. Gaya berceritanya cukup enak, cuma memang ceritanya menurut aku agak sedikit aneh. Mungkin karena aku masih belum terbiasa ya baca karya-karyanya Haruki Murakami yang kayaknya itu sastra banget. Sedangkan aku biasanya baca novel yang populer. 7 cerpen ini punya nuansa yang cukup suram, cukup sedih. Tapi ceritanya itu kreatif. Jadi aku kagum juga sama Haruki Murakami, kok dia bisa ya bikin cerita yang kreatif seperti itu. Terus ada satu quotes yang aku suka banget dari buku Man Without Woman ini, yaitu maybe working on the little things as dutifully and honestly as we can is how we stay sane when the world is falling apart. Ini cukup ngena banget ya aku, karena
di tengah segala kekacauan yang terjadi di tahun 2020 ini, aku rasa pasti kita semua terdampak baik secara langsung atau nggak langsung dari pandemi. Apalagi aku kerja di rumah sakit dan aku ngelihat sendiri gimana para nakes itu berjuang, gimana semakin hari pasien semakin banyak, and yes, sometimes it feels like the world is really falling apart. Tapi di tengah segala kekacauan itu memang kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya kendali atas apa yang terjadi, tapi kita punya kendali atas apa yang bisa kita lakukan, atas segala keputusan kita. Jadi in the midst of this pandemic, in the midst of this world that is falling apart, I'm trying to do my best in my work. I'm trying to do my job as dutifully and honestly as I can. Padahal sebenarnya di buku ini quotes-nya nggak bicara dalam konteks itu, tapi satu kalimat ini ngena banget di pikiranku dan bikin aku lebih semangat untuk menjalani hari-hari aku. Di bulan November ini juga ada 3 buku yang mulai aku baca tapi belum selesai aku baca. Yang pertama, The Gunslinger, karya Stephen King. Jadi ini adalah buku Stephen King yang ceritanya itu distopian banget. Ceritanya tentang seseorang bernama Roland, seorang gunslinger, dan dari yang udah aku baca itu dia ngejar-ngejar seorang pria yang nggak ada namanya, cuma disebut Man in Black. Terus ceritanya menurutku agak-agak nggak jelas gitu, jadi aku males lanjutinnya. Tapi ya mungkin di bulan Desember aku bakal bakal mencoba memberikan kesempatan kedua pada novel ini. Terus buku kedua yang belum aku selesaikan di bulan November adalah karyanya George R.R. Martin yang berjudul A Storm of Swords, lanjutannya A Clash of Kings. Aku udah pernah bikin reading vlog aku waktu baca A Clash of Kings, seperti biasa di description box. Dan butuh waktu 2 bulan untuk nyelesain buku 1 itu. Jadi untuk buku ini juga aku nggak pasang target harus beres dalam 1 bulan, karena memang meskipun aku baca buku elektronik dan aku nggak bisa lihat seberapa tebal halamannya, tapi aku tahu setiap volumenya serial A Game of Thrones, serialnya A Song of Ice and Fire itu memang tebal-tebal dan harus dibaca pelan-pelan biar semuanya bisa meresap. Jadi I'm taking this book slow. Buku ketiga yang aku baca di bulan November 2020 dan gak bisa aku selesaikan adalah The Highly Sensitive Person. Ini bukunya udah cukup lama, aku baca di Script, tapi ini kayaknya versi yang udah dicetak ulangnya, udah direvisi. Aku tertarik baca buku ini karena aku merasa aku ini termasuk dalam golongan HSP, Highly Sensitive Person. Jadi aku tertarik untuk baca buku itu supaya bisa mengenal diri aku lagi, lebih dalam lagi. Tapi narasinya ngebosenin. Jadi aku nggak tahu sih aku bakal nyelesain buku ini atau enggak. Terpaksa aku stop dulu baca bukunya dan fokus ke bacaan lain yang lebih ringan dan lebih asik dan lebih enjoyable dulu. Sebelum nanti mungkin aku akan kembali ke buku 1 ini. So, that's all for today's video. Thanks for listening, thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like video ini kalau kalian suka, lalu please subscribe and turn on the notification bell so that you can get informed every time I release new video. See you in my next videos. Bye-bye!